Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa sudah sepertiga Ramadan kita lalui. Adalah sangat menggembirakan kita. Menggembirakan kita bukan ketika kita berbuka puasa saja, tetapi insya Allah inilah bekal kita untuk kita bergembira dengan kegembiraan yang sejati nantinya, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lis-saimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka puasa, alhamdulillah kita berbuka puasa gembira bukan karena kita dapat makan, dapat minum, tidak, tetapi kita gembira karena kita telah selesai menjalankan suatu ketaatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya, yaitu berpuasa. Alhamdulillah dengan berbuka selesai sudah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu ketika kita diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka kita pun berpuasa dan tuntas, selesai. Itu yang buat kita gembira. Kemudian mudah-mudahan amal ibadah kita berupa puasa itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pula lah yang menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah kegembiraan sejati yang kita ingini. Alhamdulillah wa syukrulillah, dan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena dapatnya kita melakukan ketaatan adalah karena izin Allah, karena kehendak Allah. Apabila Allah tak izinkan, tak dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Apabila Allah tak izinkan, tak berkuasa kita untuk berpuasa. Maka alhamdulillah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah beri kita kekuatan badan, kekuatan fikiran, kekuatan iman. Nah, inilah yang membuat kita dapat menyelesaikan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Karena hidup ini sebenarnya adalah melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Semakin banyak hamba itu melakukan ketaatan karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau kepentingan duniawi, maka semakin banyak ketaatan itu dilakukan, semakin tinggilah kedudukan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita bangsa manusia dan juga bangsa jin, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budun, kecuali mereka itu beribadah kepadaku. Itulah dia tujuan penciptaan. Maka ketika kita sampai kepada tujuan dari penciptaan diri kita, hidup ini menyampaikan kita kepada tujuan kita, itulah yang buat kita gembira. Sama seperti kita melakukan satu perjalanan sampai ke tujuan, itu yang buat kita gembira. Kalau terputuslah jalan umpamanya, atau kendaraan yang kita tumpangi itu umpamanya rusak di tengah jalan, tak sampai kita tujuan, maka kita menjadi sedih, maka kita menjadi kecewa. Aduh, waktu sudah berlalu, semestinya saya sudah sampai di tujuan, saya bisa mengikuti acara itu, acara ini, bertemu dengan keluarga, tetapi tak dapat sampai ke tujuan. Itu yang buat kita menjadi sedih. Kita pula alhamdulillah yang membuat kita gembira insya-Allah dengan amal yang kita kerjakan ini, yaitu ketaatan-ketaatan ini yang buat kita sampai nantinya ke tujuan, yaitu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah itu adalah tujuan. Kemudian nanti andaikan ibadah-ibadah yang kita lalui ini adalah ibarat perjalanan-perjalanan yang kita tempuhi, maka insya Allah akan sampai juga kepada tujuan, yaitu tujuan kita adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa istiqamah dalam perjalanan panjang ini? Orang-orang yang suci jiwa mereka. Maka dalam bulan-bulan penyucian jiwa ini, kita selalu kaitkan, kita kembalikan ke hati kita, ke jiwa kita. Karena
Dengan hati yang bersih sucilah, dengan jiwa yang bersih sucilah, kita akan dapat menjalani ketaatan-ketaatan di dalam perjalanan hidup kita ini untuk sampai ke tujuan kita yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh dan ikhlaskan diri dalam beramal itu. Sucikan hati dalam beramal itu. Murnikan jiwa dalam beramal itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Nah, ketika penyucian jiwa itu ada pada diri kita, maka insya Allah kita sebagai suami suci jiwa melakukan perjalanan hidup, yaitu beribadah semata-mata karena Allah. Istri juga demikian. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, zakat, haji saja. Apa saja ibadah, apa saja amal yang kita lakukan karena keimanan kita kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, maka ia bernilai ibadah. Maka anak-anak pun semua dengan jiwa-jiwa mereka yang suci, mereka beribadah semata-mata karena Allah. Maka kita satu keluarga tanpa terkecuali beribadah karena Allah. Bukan hanya keluarga kita, keluarga-keluarga yang lain pun juga bersama dalam kesucian di hati, di jiwa. Kemudian dalam kebersamaan itulah kita membangun kekuatan umat. Nah, inilah yang kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini, bahwasanya penyucian jiwa itu penting, karena penyucian jiwalah yang akan menyatukan suami dengan istri, orang tua dengan anak, abang dengan adik, satu keluarga, satu jamaah, satu kelompok, satu grup umpamanya sekarang ini dalam media sosial, WhatsApp kah namanya, Facebook kah namanya, dan lain sebagainya. Jiwa-jiwa yang suci itulah yang akan membuat satu dengan yang lainnya, bersatu dengan makna yang sebenarnya. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan-pertemuan kita ini mengingatkan kita tentang nilai dari kehidupan yang kita jalani ini melalui penyucian jiwa yang ada di bulan Ramadan yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.